Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 32111711043. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penentuan struktur secara fisiko-kimia jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer inframerah. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Spektrofotometer IR atau spektrofotometer inframerah. Apa sih yang dimaksud dengan spektrofotometer inframerah? Spektrofotometer inframerah ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melihat bentuk spektrumnya, yaitu dengan melihat puncak-puncak spesifik yang menunjukkan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh suatu senyawa tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa standar yang dibuat spektrumnya pada berbagai variasi konsentrasi dengan mengamati interaksi antara molekul oleh paparan radiasi elektromagnetik. Interaksi antara molekul biasanya pada kisaran gelombang 75-1000 mikrometer. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja spektrofotometer IR. Prinsip kerja spektrofotometer inframerah ini sama dengan spektrofotometer yang lainnya, yaitu interaksi energi dengan suatu materi. Spektrofotometer inframerah berfokus pada radiasi elektromagnetik pada rentang frekuensi 400-4000 cm, yang merupakan ukuran unit untuk frekuensi. Untuk menghasilkan spektrum inframerah, radiasi yang mengandung semua frekuensi di wilayah IR dilewatkan melalui sampel. Mereka frekuensi yang diserap muncul sebagai penurunan sinyal yang terdeteksi. Informasi ini ditampilkan sebagai spektrum radiasi dari persen ditransmisikan bersekongkol melawan wave number. Spektrofotometer inframerah sangat berguna untuk analisis kualitatif, yaitu untuk mengidentifikasi dari senyawa organik karena spektrum yang unik yang dihasilkan oleh setiap organik zat dengan puncak struktural yang sesuai dengan fitur yang berbeda. Selain itu, masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi yang unik. Sebagai contohnya itu, sebuah gugus karbonil itu selalu menyerap sinar inframerah pada 1670 sampai 1780 cm meregangkan. Bisa dilihat pada gambar skema prinsip kerja spektrofotometer ini. Jadi mula-mula sinar inframerah ini dilewatkan melalui sampel dan larutan pembanding, kemudian dilewatkan pada monochromator untuk menghilangkan sinar yang tidak diinginkan. Nah, berkas ini kemudian didispersikan melalui prisma atau grating. Dengan melewatkannya melalui slit atau celah, sinar akan difokuskan pada detektor. Alat IR ini biasanya dapat merekam sendiri absorbansinya. Nah, secara singkat sistem kerjanya seperti sebuah cuplikan yang ditempatkan di dalam spektrofotometer inframerah dan dikenai radiasi inframerah yang berubah panjang gelombangnya secara berkesinambungan menyerap cahaya jika radiasi yang masuk bersesuaian dengan energi getaran molekul tertentu. Spektrofotometer inframerah memayar daerah rentangan dan lenturan molekul. Penyerapan radiasi dicatat dan menghasilkan sebuah spektrum inframerah. Hadirnya sebuah puncak serapan dalam daerah gugus fungsi sebuah spektrum inframerah hampir selalu merupakan petunjuk pasti bahwa beberapa gugus fungsi tertentu terdapat dalam senyawa cuplikan. Demikian pula, tidak adanya puncak dalam bagian tertentu dari daerah gugus fungsi sebuah spektrum inframerah biasanya berarti bahwa gugus tersebut yang menyerap pada daerah itu tidak ada. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen spektrofotometer IR dan ini ada beberapa komponen, yaitu ada sumber sinar, tempat sampel, monochromator, detektor, dan recorder. Nah, untuk sumber sinar di sini
yaitu sumber radiasi. Yang sering digunakan itu biasanya adalah NERNAS atau lampu blower yang dibuat dari oksida zirkonium dan natrium, berupa batang berongga dengan diameter 2 mm dan panjang 30 mm. Batang ini dipanaskan sampai suhu 1500 sampai 20.000 derajat Celcius dan akan memberikan radiasi di atas 7000 cm. Nah, sumber radiasi blower juga digunakan dalam instrumen dengan absorbansi sekitar 5200 cm. Kemudian di sini ada tempat sampel. Tempat sampel ini yaitu tergantung pada jenis sampelnya dan biasanya memakai kupet. Kemudian ada monokromator. Monokromator yang digunakan dalam inframerah ini terbuat dari berbagai macam bahan, antara lain gelas dan lelehan silika. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini dalam spektrofotometer IR digunakan detektor termal. Di antara detektor termal, termokopel yang banyak digunakan. Bolometer memberikan sinyal listrik sebagai hasil perubahan dalam tahanan konduktor metal dengan temperatur. Kemudian di sini ada recorder. Recorder ini untuk merekam sinyal yang dihasilkan dari detektor yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Nah, untuk instrumen yang digunakan ini umumnya ada dua macam instrumen, yaitu untuk analisis kuantitatif dan untuk analisis kualitatif. Karena kompleksnya spektrum IR, maka digunakan recorder. Nah, umumnya alat IR ini digunakan berkas ganda yang dirancang lebih sederhana dari UV-Vis, kecuali tempat sampel dan perbandingan ditempatkan di antara sumber dan monokromator untuk menghamburkan sinar yang berasal dari sampel dan untuk mencegah terjadinya penguraian secara fotokimia. Nah, sumber sinar ini dibagi menjadi dua berkas. Yang pertama itu dilewatkan pada sampel dan yang satu melewati pembanding. Kemudian secara berturut-turut melewati atenuator atau chopper. Setelah melalui prisma, berkas ini jatuh pada detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang direkam oleh oleh recorder. Nah, kadang-kadang diperlukan amplifier bila sinyalnya lemah. Kemudian pada pengukuran kuantitatif model berkas ganda kurang begitu memuaskan karena banyak gangguan dari sirkuit elektronik dan pengaturan titik nol besar sehingga menyebabkan kesalahan. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada contoh spektrum yang saya ambil dari jurnal, yaitu pada senyawa metabolit sekunder, senyawa alkaloid. Nah, di sini ada gambar spektrum dari hasil analisis isolat menggunakan spektrofotometer IR. Nah, berdasarkan penelitian Silverstein dan kawan-kawan pada jurnal yang saya gunakan ini, bahwa spektrum pada gambar berikut ini dapat diinterpretasi sebagai berikut. Puncak bilangan gelombang pada 3428,06 ini merupakan spektra vibrasi ulur simetris ikatan OH. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan pada 2926,67 dan 2857,42 ini berturut-turut merupakan spektra vibrasi ulur CH asimetri dan simetri. Jadi sini itu merupakan ulur CH asimetri dan simetri. Nah, seperti ini. Kemudian sementara pada vibrasi tekuk ikatan CH ini muncul pada 1456 di sini dan 1381,38. Di sini berarti merupakan daerah yang ulur CH pada tekuk ikatan CH. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada 171,7,48 ini dan 1169,4
di sini. Ini berturut-turut merupakan spektra vibrasi ulur ikatan CO dan CO. Jadi CO rangkap 2 dan CO rangkap 1. Dan yang ini CO rangkap 1 seperti ini. Kemudian muncul pula pada 1514,32 yang ini yang merupakan vibrasi ulur ikatan Cn dalam kerangka. Berarti ini merupakan ikatan Cn dalam kerangka. Kemudian pada 1609,58 dan ini itu merupakan vibrasi ulur ikatan aromatis. Ini ikatan aromatis. Ini merupakan ikatan karbon rangkap 2 ya. Nah, kemudian pada 971,19, 844,36 dan 721,54 ini itu merupakan vibrasi tekuk ikatan CH aromatis keluar bidang. Jadi yang ini merupakan ikatan CH aromatis keluar bidang. Nah, ini merupakan hasil dari isorat menggunakan spektrofotometer IR. Nah, selanjutnya ini ada foto jurnal yang saya gunakan, yaitu Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi tentang isolasi senyawa alkaloid dari ekstrak etanol rimpang lengkuas merah untuk dibandingkan sifat antibakterinya dengan ekstrak yang dibentuk menjadi nanopartikel. Ini daftar pustaka yang digunakan pada jurnal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan komen videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.